Oke, selamat pagi semuanya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang bab pertama, yaitu MSDM lanjutan. Untuk temanya sekarang adalah Changing Nature of Human Resource Management. Saya Ketut Bayu. Oke, kita langsung ke slide yang pertama. Oke, untuk yang pertama ini kita mulai dari definisi dulu. Definisi ini dikemukakan oleh Permadi pada tahun 2018. Dia menyatakan bahwa sumber daya manusia ini merupakan bagian proses perencanaan strategis dan menjadi bagian pengembangan kebijaksanaan organisasi. Terus perencanaan perluasan lini organisasi dan proses merger dan akuisisi organisasi. Nah, di sini kita bisa ambil bahwa definisi dari sumber daya manusia ini adalah sangat penting dan tidak kalah pentingnya dengan bagian lain. Karena apa? Karena SDM ini dia berhak untuk merencanakan perluasan dari strategi dan tujuan dari perusahaan. Nah, terus kita masuk kepada tantangan dari MSDM itu sendiri. Nah, yang pertama dari tantangan MSDM ini yaitu adalah perubahan ekonomi dan teknologi. Nah, untuk perubahan ekonomi dan teknologi ini kita ambil contoh adalah petani, di mana petani pada awalnya dia untuk memotong padi itu dia menggunakan pisau misalnya. Terus untuk sekarang dia harus menggunakan mesin untuk mempercepat prosesnya pemotongan itu. Nah, terus untuk yang tantangan MSDM yang kedua adalah masalah dari ketersediaan dan kualitas tenaga kerja. Nah, contohnya adalah misalnya nih, kita sudah membeli alat untuk memotong padi. Nah, tapi ternyata untuk mengoperasikan dari alat itu membutuhkan kualitas tenaga kerja yang handal. Misalnya alat itu sangat sulit. Otomatis kita pasti dong butuh untuk nge-hire orang-orang yang bisa untuk mengendalikan alat tersebut. Nah, terus yang ketiga adalah masalah demokrasi dan keragaman. Ini misalnya saya ambil contoh adalah banyak kota di Indonesia, pasti banyak skill-skill yang berbeda disesuaikan dengan kondisi situasi pekerjaannya, seperti itu. Terus yang terakhir adalah restrukturisasi organisasi. Nah, ini adalah untuk menyesuaikan dinamika pekerjaan yang ada untuk dapat menyesuaikan tujuan yang baru. Seperti itu. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk slide ini adalah di mana aktivitas SDM. Nah, untuk MSDM itu ngapain aja sih emangnya? Oke, kita fokus pada gambar yang ini. Itu kita fokus pada goal dari SDM. Nah, untuk goal yang pertama adalah produktivitas, terus yang kedua adalah kualitas, terus yang ketiga adalah servisnya kita. Nah, untuk pasti semua pekerjaan pasti ada goal. Nah, goalnya di MSDM ini seperti ini. Nah, terus untuk di bagian lingkar luarnya itu kita bisa lihat adalah ada 7 komponen yang SDM kerjakan. Yaitu yang pertama adalah perencanaan dan analisis SDM. Nah, untuk perencanaan dan analisis SDM ini misalnya saya ambil contoh adalah untuk yang pertama untuk berada di posisi A, pekerjaan di bidang A itu membutuhkan berapa orang di situ. Misal katakanlah efektifnya ada di 5 orang. Nah, terus untuk yang di kedua kesempatan kerja yang setara. Nah, untuk posisi kerja di bagian A dan bagian B, pasti kita harus mengatur bagaimana cara kerja di posisi bagian tersebut itu mencapai level yang setara. Terus yang ketiga adalah kepegawaian. Ini misalnya kita harus mengurusin pegawai-pegawai yang ada, kayak staff-staff dan lain-lain itu harus kita handle. Terus untuk yang keempat adalah pengembangan SDM. Nah, untuk pengembangan SDM ini adalah untuk misalnya ada
sesuatu yang baru yang harus kita mengerti untuk mencapai tujuannya kita, itu kita harus kembangkan orang-orang ini dengan men-training dan sebagainya. Terus kompensasi dan manfaat untuk di nomor 5. Nah, jadi yang untuk kompensasi dan manfaat ini itu contohnya adalah kita sebagai HR, kita harus memberikan reward kepada karyawan yang telah menyelesaikan targetnya dengan maksimal. Terus kita harus memberikan punishment kepada karyawan yang tidak bisa memenuhi target seperti itu yang sudah ditentukan sebelumnya. Nah, untuk yang keenam adalah kesehatan, keselamatan, dan keamanan, atau yang biasa kita sebut adalah K3, di mana kita harus memperhatikan dari kualitas SDM kita dan memastikan bahwa pekerja kita itu adalah orang yang sehat, terus dia aman dalam pekerjaannya. Nggak mungkin dong misalnya kita bikin bangunan tapi pekerja kita hanya nggak diperlengkapi dengan helm kerja seperti itu. Terus untuk yang nomor 7 adalah hubungan karyawan dan tenaga kerja. Ini adalah kita ambil contoh hubungan karyawan sebaya. Itu pasti kita harus memperhatikan masing-masing individu agar mereka bisa betah gitu dalam bekerjanya. Jadi tidak ada yang saling ngebosi atau yang dikecilkan seperti itu contohnya misalnya. Oke, kita next slide. Yep. Nah, ini adalah bagian berikutnya, yaitu adalah untuk manajemen SDM dalam transisi. Nah, kita sudah jelaskan sebelumnya bahwa MSDM di sini ini mengalami perubahan seperti itu. Jadi di mana awalnya MSDM ini hanyalah mengurusin tentang orang-orang dan orang. Nah, sekarang MSDM ini seperti bertambah levelnya, untuk kedudukannya itu semakin naik untuk yang saya tangkap. Nah, contoh yang pertama adalah HR sebagai advokat. Nah, sebagai advokat ini adalah untuk sebagai jembatannya dari karyawan kepada perusahaan dan juga dari perusahaan yang menuntut apa aja kepada karyawan seperti itu untuk bekerja. Dan kita HR untuk menyampaikan keluh kesah dari karyawan ke perusahaan dan dari perusahaan tujuannya apa untuk ke karyawan seperti itu. Terus untuk peran administratif manajemen SDM, untuk ini adalah seperti rekapan cuti, terus misalnya mereka ada sakit, ada keperluan apapun yang mendadak, tugas dinas keluar, seperti itu kita harus mencatat. Terus yang ketiga adalah peran operasional. Nah, peran operasional ini kita harus memperhatikan bidang-bidang tertentu seperti outsourcing, terus seperti kinerja satpam. Itu kita harus perhatikan di sini karena kita nggak melulu untuk karyawan dan karyawan seperti itu. Terus yang terakhir ini adalah etika dan manajemen SDM. Nah, di dalam MSDM ini kan kita bertemu manusia dengan yang lain gitu ya. Nah, maka pasti ada yang namanya lika-liku di dalamnya. Untuk pertama, contohnya dari konsekuensi yang diperluas. Misalnya karyawan A ini dia melakukan kesalahan. Nah, kita dari SDM wajib untuk menginterview si karyawan ini kenapa bisa sampai melakukan kesalahan dan seberapa besar kesalahannya seperti itu. Terus pasti konsekuensinya tidaklah sama case by case-nya. Terus berbagai alternatif, maksudnya adalah kita di SDM ini menyampaikan alternatif apa yang misalnya si karyawan A ini sudah salah untuk mengerjakan. Misalnya contoh gampangnya, misalnya kita tersesat di gang buntu. Alternatifnya apa nih? Misalnya kita harus mundur lagi kah untuk mencari jalan yang lain seperti itu. Nah, maka dari itu, poin ketiga adalah kita pasti untuk mendapatkan hasil-hasil yang beragam. Nah, di sini nih biasanya karyawan, wah kok si karyawan A dia cuma dapat hukuman ini,
terus si karyawan B kok dia cuma segini aja. Nah, seperti itu kita harus bisa menjelaskan step by step kepada karyawannya itu. Seperti itu. Nah, untuk peran strategis manajemen sumber daya manusia, ini untuk poin yang pertama yaitu manajemen SDM sebagai kontributor bisnis strategis. Nah, untuk kontributor bisnis strategis ini, itu kita harus meningkatkan kinerja organisasi, terus keterlibatan perencanaan strategis kita, terus pengambilan keputusan tentang merger, akuisisi, dan perampingan, terus mendesain ulang organisasi dan proses kerja. Ini semua diperlukan karena kita SDM, kita harus terlibat langsung ke lapangannya tersebut. Karena kita yang akan tahu bagaimana berapa orang yang pas untuk di bagian tersebut, seperti itu. Terus memperluas sumber daya manusia. Bisa benar saya pindahkan. Untuk memperluas sumber daya manusia ini, itu ada 3 poin. Yang pertama adalah untuk menarik dan mempertahankan sumber daya manusia. Terus mengembangkan kapabilitas sumber daya manusia. Terus yang ketiga adalah mengidentifikasi dan menghargai kinerja. Untuk contoh yang pertama yaitu menarik dan mempertahankan. Nah, kita SDM itu pasti misalnya di kantor sebelah ini ada nih yang sesuai dengan kualifikasi kita. Oke, kita berikan penawaran biar dia bisa pindah ke kantor kita. Seperti itu contoh gampangnya. Terus misalnya ada karyawan yang udah mau resign, kita tahan-tahan nih karena kita belum punya penggantinya tersebut. Misalnya seperti itu. Terus mengembangkan kapabilitas sumber daya manusia. Untuk mengembangkan kapabilitas sumber daya manusia ini, itu kita berhak untuk memberikan training terus kepada karyawan, karena kan setiap tahunnya kan pasti ada goal-goal yang berbeda pada perusahaan. Jadi kita dari sisi perusahaan harus bagaimana cara kita untuk mencapai titik finish dengan cara yang terbaharukan agar kita tidak tertinggal dengan perusahaan kompetitor. Seperti itu contohnya. Terus yang terakhir ini mengidentifikasi dan menghargai kinerja. Nah, kita sebagai SDM sangat harus bisa menilai bagaimana karyawan A, B, C, D dalam bekerja, dalam menyelesaikan masalah. Karena dengan kita bisa melihat kinerja tersebut, kita bisa menentukan si A ini dia bisa naik jabatan, si B dia bisa naik gaji, atau kita harus memindah posisi B ini ke posisi bagian lain, seperti itu. Kita harus pandai-pandai untuk melihat posisi-posisi seperti itu di manajemen SDM ini. Gitu. Sekian dulu untuk presentasinya. Untuk yang jurnal akan saya bahas di video selanjutnya. Terima kasih.